Kata pengantar, Selamat Raharjo de Jarot. Merasa bisa belum bisa diartikan sebagai benar-benar bisa. Demikianlah hasil pemikiran yang muncul setelah membaca naskah Building a Character karya Konstantin Stanislavski yang diterjemahkan oleh teman-teman Teater Garasi Yogyakarta. Teater adalah dunia imaji, maka kebenaran yang ditampilkan adalah kebenaran yang tercipta atas imaji itu. Dunia imaji memberikan makna ganda terhadap segala yang terdengar dan terlihat. Sengaja saya menggunakan kata bisa dalam kesimpulan pemikiran karena kata ini memiliki arti ganda. Pengertian pertama adalah mampu, sedangkan pengertian lainnya adalah racun yang mematikan. Dalam kesenian, orang bebas memiliki makna yang bisa lebih dekat dengan jati diri yang dimilikinya. Berdasarkan pengalaman sebagai pekerja teater dan film sejak 1969, saya mencatat tujuan awal sebagian besar anak muda yang datang dan bergabung dalam kegiatan teater adalah ingin menjadi aktor. Gemuruh tepuk tangan seusai pementasan sangat memukau, dan impian menjadi aktor kondang amat membius mereka. Aku bisa menjadi aktor. Semangat inilah yang menjadi modal awal. Biasanya impian itu luluh perlahan-lahan seiring dengan bertambahnya pengalaman mereka ketika bergabung dengan kelompok teater profesional. Kegiatan teater ternyata mensyaratkan waktu yang penuh dan tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Melalui jadwal latihan yang ketat, mereka tersadarkan bahwa sarana dan prasarana fisik maupun pikiran yang diperlukan dalam teater amat kompleks. Menjadi aktor sejati tidak semudah yang dibayangkan. Setelah melampaui kerja keras berlatih, barulah terlihat jelas baginya bahwa akting atau seni laku ternyata merupakan perpaduan ilmu seni pertunjukan dengan ilmu tentang selak-beluk kehidupan manusia yang harus dipelajari dengan tekun, cermat, cerdas, dan penuh kecintaan. Merasa bisa belum bisa diartikan sebagai benar-benar bisa. Lantas bagaimana cara agar kita benar-benar bisa menjadi aktor sejati? Apa makna sejati istilah aktor? Siapa yang pantas disebut aktor? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab jika kita membaca buku Building a Character karya Konstantin Stanislavski. Menurut buku tersebut, seorang akan bisa, dalam pengertian mampu, mewujudkan impiannya menjadi aktor sejati jika memiliki ketekunan, kecermatan, kecerdasan, dan kecintaan penuh dalam mempelajari suatu metode. Ketekunan diperlukan agar dalam memahami suatu metode pemikiran memusat. Selanjutnya diperlukan kecermatan untuk melakukan pemilihan agar terhindar dari keracunan dalam memposisikan maupun memfungsikan suatu pendapat maupun permasalahan. Kemudian diperlukan kecerdasan untuk memahami makna di balik kata maupun kalimat agar pengertian yang didapat memiliki dimensi pemahaman yang benar. Pada akhirnya kita harus melandasi semua kegiatan dengan penuh kecintaan agar kita selalu memandang segala permasalahan dari sudut pandang keindahan. Memandang sesuatu dari sudut keindahan merupakan perbedaan yang hakiki antara pekerja seni dan pekerja di bidang kehidupan yang lain. Dalam kesenian dikenal moto 3B, yakni baik, benar, dan bagus. Segala sesuatu yang harus bernilai baik karena dilandasi oleh niat memuliakan nilai kemanusiaan. Segala sesuatu harus bernilai benar karena segala kiat kreatif dilandasi metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki kaidah teknis yang mendasar. Segala sesuatu harus bernilai bagus karena segala nilai baik dan benar tidak akan terhindar dengan indah jika tidak dikemas secara estetis. Dalam kehidupan nyata, jika diperhatikan, seorang pekerja di bidang ilmu eksakta, sosial, politik, maupun ekonomi yang mampu menghasilkan karya gemilang dan diakui oleh masyarakat luas, maka komentar umum yang muncul adalah bahwa mereka telah sampai pada kemampuan menampilkan seni ilmu eksakta, seni ilmu politik, seni ilmu sosial, dan seni ilmu ekonomi. Mereka seniman di bidangnya. Demikian predikat yang diberikan kepada mereka karena telah mampu mengemas nilai baik dan benar secara bagus. Menjadi seniman. Inilah sudut pandang yang saya gunakan untuk melandasi tulisan ini. Saya sangat menyadari bahwa buku ini tidak hanya diperuntukkan bagi pribadi yang ingin menjadi seniman. Banyak juga anggota masyarakat yang ingin membaca hanya sekedar ingin tahu atau memperdalam pengetahuannya tentang seni teater khususnya, maupun seni pertunjukan pada umumnya.
Tapi dengan penuh kesadaran juga saya memilih sudut pandang ini karena prihatin melihat kenyataan banyak kelompok teater yang menyatakan metode Stanislavski sebagai dasar kreatifnya, namun dalam pelaksanaan baru menyentuh tataran permukaannya saja. Seorang kawan, teaterawan dari Australia yang kebetulan lama belajar seni tradisi di Bali, bertanya kepada saya dengan berbisik, "Selamat, setelah saya melihat beberapa pementasan di panggung, saya mencatat bahwa ekspresi wajah para aktor tidak sejalan dengan dialog yang mereka ucapkan. Saya berkesimpulan bahwa mereka terlalu cepat masuk ke tahap naskah sebelum mendalami tahap penguasaan tubuh dan rasa. Jika mereka mengatakan menggunakan metode Stanislavski, maka saya berani bilang bahwa mereka baru menyentuh permukaannya saja." Saya pura-pura terperangah, tapi saya yakin komentar itu tidak berlaku bagi semua kelompok teater yang ada. Reaksi apapun yang akan kita berikan, saya menganggapnya sebagai masukan, karena saya terbiasa menanggapi sesuatu dari sudut pandang keindahan. Maka saya mengambil kesimpulan yang positif dan memutuskan untuk bekerja lebih keras guna mensosialisasikan metode Stanislavski agar di kemudian hari tidak lagi muncul kritik serupa. Ketika saya mencoba kembali membuka buku-buku karya Stanislavski, datanglah kabar dari teater Garasi yang meminta saya untuk menulis prakata untuk terjemahan buku Building a Character. Gayung pun bersambut. Dengan mengucapkan syukur terlebih dahulu, saya menyatakan rasa bahagia karena mendapatkan kehormatan menulis prakata di buku tersebut. Merasa bisa, belum bisa diartikan sebagai benar-benar bisa. Seniman teater, khususnya aktor, harus benar-benar merenungkan kalimat di atas untuk berani bertanya, apakah kita tergolong aktor yang bisa dengan pengertian mampu karena berhasil menyerap segala ilmu yang ada, atau yang terkena racun karena hanya memakan separuh ilmu yang ada? Diperlukan kerendahan hati dan kebesaran jiwa untuk mampu berkata jujur tentang kekurangan dan sekaligus kekuatan kita. Untuk memudahkan upaya mawas diri ini, kita memerlukan cermin yang dapat memantulkan semua permasalahan. Dan untuk itu saya menggunakan buku terjemahan ini sebagai sarana mendalami keingintahuan akan kapasitas alam pikir, alam rasa, dan kelenturan tubuh yang kita miliki. Dalam buku ini, upaya mawas diri disampaikan secara runtut bertahap melalui bab demi bab, permasalahan yang bertingkat. Gaya penulisannya menggunakan pendekatan percakapan, dan yang paling menarik dipilihnya pasangan bicara antar generasi atau antara yang ingin tahu dan yang sudah banyak tahu. Dalam hal ini, percakapan antara para calon aktor yang punya beragam tabiat, berbeda kemampuan dan selera, berhadapan dengan seorang guru, seorang aktor yang berpengalaman. Komposisi ini sangat menarik karena memungkinkan pembaca memilih tokoh personifikasi dirinya sesuai usia dan kemampuannya. Materi bahasan yang digunakan adalah hal-hal keseharian yang ada di sekitar mereka, sementara tokoh-tokoh penting yang jauh dari jangkauan hanya ditampilkan sesekali dan fungsinya hanya sebatas sebagai alat studi banding. Saya menganggap struktur penyusunan masalah dan cara bertuturnya sebagai hasil pemikiran yang cerdas, karena pada hakikatnya orang akan lebih mudah memahami persoalan yang ada di sekitarnya dan untuk menampung naluri manusia yang butuh pengakuan, terwakili dengan tampilan tokoh-tokoh ideal yang menjadi tokoh impian. Banyak catatan pribadi saya tentang masalah ambisi dan impian anak muda menjadi aktor besar. Berdasarkan pengalaman pribadi saya menggeluti dunia keaktoran, pada awalnya memang teramat sulit bagi calon aktor untuk berlaku jujur dalam melihat kekurangan diri. Ada dinding penyekat yang tumbuh dari naluri manusia untuk survive, termasuk pertahanan diri dalam menutupi kekurangan. Dalam catatan saya, yang mampu mendobrak dinding penyekat itu adalah kekuatan magic seni pertunjukan itu sendiri. Pertunjukan yang menggelar hubungan terbuka antara penonton dan tontonannya telah mewajibkan para aktor untuk memilih persiapan yang prima dalam memerankan tokoh yang dimainkan. Sedikit saja seorang aktor membuat kesalahan, segera penonton memberi tanggapan. Interaksi langsung ini membentuk kesadaran pemain akan perlunya kejujuran tentang kesiapan dan ketidaksiapan seorang pemain masuk ke panggung pertunjukan. Ternyata tepuk tangan penonton tidak begitu saja terjadi. Penonton harus benar-benar teryakinkan sehingga emosi mereka hanyut terbawa alur cerita.
Dalam hal meyakinkan penonton, saya teringat pembicaraan dengan Tan Tanjung Buk, aktor masyhur sebelum kemerdekaan. Dia mengingatkan saya sebagaimana berikut. Sebagai pemain sandiwara, kamu kudu mampu menyihir penonton. Jangan kasih kesempatan penonton makan kuaci. Begitulah saran beliau. Kalimatnya tampak sederhana, tapi maknanya sama dengan yang diucapkan oleh Stanislavski tentang perlunya seorang aktor memiliki kekuatan untuk meyakinkan. Kalimatnya tampak sederhana, tetapi maknanya sama dengan yang diucapkan oleh Stanislavski tentang perlunya seorang aktor memiliki kekuatan untuk meyakinkan dan membuat penontonnya percaya. Pengalaman panggung ini melahirkan kesadaran baru tentang pentingnya kerendahan hati, kebesaran jiwa, dan keterbukaan pikiran. Tanpa hal itu, sulit bagi pemain untuk terbuka menerima kehadiran karakter peranan yang mungkin saja agak bertolak belakang dengan karakter pribadi sang aktor. Dalam proses kreatifnya, sang aktor mulai mempelajari dimensi jati diri perasaan secara tekun, cermat, cerdas, dan penuh kecintaan. Sejak awal, sang aktor harus membuka pintu masuk bagi karakter tokoh untuk bersenyawa secara bertahap. Pada tahap awal, sebelum masuk ke dalam naskah, sang aktor harus mengolah kelenturan tubuh dari ujung rambut hingga ujung jari kaki sambil sekaligus memperdalam olah vokal, sehingga dia siap melayani kemungkinan beragam frasa dengan intonasi, ritme, tempo, dan arah yang mewakili berbagai karakter manusia. Sejak awal, aktor harus mampu menerjemahkan subteks dan bukan hanya sebatas teks. Karena selanjutnya, aktor harus peka dan mampu menyerap setiap aksi yang terjadi di sekitarnya serta menanggapinya tidak sebagai reaksi, melainkan lebih sebagai responsi. Aktor tidak menceritakan peristiwa. Aktor harus mampu mengekspresikan apa yang dirasakan dalam peristiwa tersebut secara intuitif dan menghilangkan kesan kalkulatif. Pada tahap berikutnya, barulah sang aktor mulai mempelajari naskah untuk mengetahui ide, dasar pemikiran, konflik utama, serta pesan inti yang hendak disampaikan oleh sang penulis. Pada tahap ini diperlukan kecermatan serta kecerdasan dalam memilah dan memilih materi konflik untuk ditempatkan dalam posisi dan fungsi yang tepat untuk merangsang skema dramatik peristiwa demi peristiwa secara berurutan. Ketekunan dan kecermatan yang memerlukan kesabaran ternyata sangat berseberangan dengan pembawaan anak muda yang dinamis. Bagi anak muda, segala sesuatu harus didapatkan dengan cepat. Masalah biologis dan psikologis inilah yang saya jadikan catatan penting, karena secara pribadi saya tidak memiliki masalah dalam hal tersebut. Masalah pengendalian melalui jalan meditasi dan pemecahan masalah melalui cara kontemplasi telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dalam usia saya yang masih remaja, hal itu memang terasa aneh, karena tidak sesuai dengan perkembangan biologis maupun psikologis yang alami. Hal tersebut dimungkinkan karena ketika masa aklik balik, saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang fanatik agama, tapi sangat menghargai budaya. Sebagai anak tertua, saya harus belajar prihatin, karena suatu hari kelak akan menggantikan posisi orang tua dalam membimbing adik-adik. Melalui pelajaran agama, saya diajarkan makna bersyukur, karena telah diberikan anugerah untuk hidup sebagai manusia, yang dianggap makhluk sempurna. Melalui budaya, saya diajarkan untuk menghargai asal-usul, sehingga saya harus memelihara alam sekitar lengkap dengan segala macam kehidupannya. Sejak dini, saya telah diperkenalkan dengan laku tafakur, dan melakukan pemecahan masalah melalui jalan meditatif. Benarkah saya mampu memahami segala yang diberikan? Jawaban sejujurnya adalah sama sekali tidak. Saya benar-benar tidak paham. Usia saya sangat muda untuk memahami masalah tersebut. Karena sangat bertentangan dengan pembawaan biologis seorang remaja, akibatnya saya melakukan pemberontakan secara psikis. Dan jadilah saya seorang remaja yang mabuk kebebasan, yang tidak sejalan dengan keinginan, selalu saya sangkal dan tolak secara ekstrim. Begitu pula dengan pertunjukan teater sekolah, yang selalu membuat saya mual karena segalanya dilakukan dengan kepura-puraan yang tinggi. Aku benci teater. Teater bukan kesenian. Yang saya tonton adalah daftar kesalahan dan benturan kepentingan para tokoh di atas panggung dan tampilan kekacauan gagasan. Itulah statement yang saya ucapkan secara bombastis. Fobia teater ini berlangsung lama hingga pada suatu saat, secara kebetulan, saya menonton sandiwara pendek di TVRI berjudul Lagu Terakhir. Di layar televisi yang waktu itu masih hitam putih, saya melihat dua orang pemain tampil sebagai kakek-kakek berpakaian lusuh di dalam set
suatu gudang gedung teater. Terus terang, saya terkesima dengan permainan dua pemain tersebut, yang mampu membuat saya lupa bahwa saya sedang menonton tayangan televisi. Khayalan saya dibawa terbang jauh ke Moskow, ke gudang bawah panggung dan hanyut dalam kehidupan dua orang bekas pemain yang tak lagi terpakai dan kini hanya menjadi penghuni gudang properti. Dalam tayangan tersebut, saya terkesan dengan adegan nostalgia ketika dia mencoba memperagakan gaya aktingnya tak kala dia masih jaya sebagai pemain yang dikagumi. Badannya yang telah rentan dengan susah payah berdiri tegak menggambarkan tubuh tegap seorang kesatria. Luar biasa. Penguasaan tubuh, ritme, serta tempo dialognya sangat mengagumkan dan sangat meyakinkan. Saat itu saya tidak mengenal kedua pemain tersebut, tapi saya yakin usia mereka jauh di bawah umur karakter yang dimainkan. Jelas mereka sedang mencipta. Dalam penciptaannya, dia tidak menampilkan tokoh orang tua secara klise, yang hanya menonjolkan tokoh secara harafiah fisik. Lebih jauh daripada itu, dia mampu menyentuh emosi dan penonton larut dalam konflik batin orang tua yang setia pada pekerjaannya. Tiba-tiba dia menjadi wakil aspirasi maupun personifikasi banyak orang secara universal. Peristiwa kemanusiaan yang dikemas menjadi pementasan drama tersebut dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal batas budaya dan agama. Kekaguman saya menumbuhkan aspirasi pada seni teater. Sandiwara itu berhasil meyakinkan saya bahwa teater tergolong cabang seni yang tidak kalah nilainya dibandingkan cabang nilai lainnya. Rasa penasaran saya memaksa saya untuk mencari tahu siapa sebenarnya kedua aktor yang mengagumkan itu. Akhirnya lewat hubungan telepon dengan petugas TVRI, saya mendapatkan kedua nama aktor jempolan itu. Yang satu bernama Teguh Karya dan yang lainnya bernama Hengki Solaiman. Ketika saya tahu Teguh Karya adalah salah seorang pengajar di ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia, maka segera saya mendaftarkan diri sebagai mahasiswa dengan harapan dapat belajar langsung dengan sang maestro Teguh Karya. Nasib baik menyertai saya karena diterima di ATNI dan menjadi murid langsung sang maestro. Saya mengambil major studi art directing. Setelah beberapa bulan kuliah, saya ditegur oleh Teguh Karya karena saya tidak mau membuat dekor karena saya beranggapan teman-teman yang akan bermain di pertengahan semester aktingnya jelek. Teguh marah dan menuduh saya sebagai pemuda yang angkuh. Untuk memberi pelajaran, Teguh memaksa saya untuk menunjukkan bagaimana akting yang baik. Pada dasarnya saya adalah pribadi pemalu, dan ketika saya memaksakan diri untuk melaksanakan perintah Teguh, terus terang saya gemetar dan keringat membasahi sekujur tubuh. Dengan terbata-bata saya melakukan akting dan menggunakan rentetan dialog yang saya ingat. Semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Saya berhenti karena saya tidak lagi ingat dialog yang harus diucapkan. Teguh diam dan saya kembali turun ke ruang bawah untuk melanjutkan menggambarkan sketsa panggung. Tidak lama kemudian Teguh masuk ke ruangan bawah dan menanyakan apakah saya sudah makan atau belum. Mendengar kata makan, saya melonjak dan menyatakan persetujuan. Ketika tengah makan, Teguh tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan nada kering tanpa rasa. Kamu harus pindah major studi. Saya kaget mendengarkan ucapan yang tiba-tiba. Melihat wajah saya yang tegang karena kebingungan, Teguh tersenyum dan menyampaikan rasa puasnya melihat akting yang saya lakukan dengan gemetar itu. Kau punya bakat jadi aktor. Itulah kalimat sakti yang menjadi alasan untuk saya memasuki kegiatan keaktoran. Merasa bisa belum bisa diartikan sebagai benar-benar bisa. Kalimat di atas benar-benar melekat atau lebih tepatnya meneror pikiran dan perasaan saya. Pikiran dan perasaan saya semakin tertekan ketika dalam kenyataan Teguh Karya mendidik murid-muridnya dengan gaya Spartan yang tak kenal kata lelah dan istirahat. Tidur pukul 2 malam dan harus bangun pukul 6 pagi, langsung melakukan olah tubuh bersama-sama. Pada pukul 11 siang ketika baru istirahat tidur selama 1 jam, kami harus segera bangun untuk latihan vokal. Begitu terus-penerus dari hari ke minggu, dan dari minggu ke bulan. Oh Tuhan, aku tidak sanggup. Segala sesuatu melawan irama alam. Ketika kami protes, Teguh berargumentasi bahwa untuk lebih menghargai alam, kita perlu menyaksikan terlebih dahulu. Lawan irama alam agar bisa memahami keindahannya. Oh Tuhan, semasa di Jogja saya terbelenggu dengan pengkondisian yang kaku dan keras. Mengapa di Jakarta saya menemui masalah yang sama?
Dalam kelunggrahan badani dan rohani, saya mencoba bertanya tentang apa makna sejati seni teater itu. Mengapa untuk mencapainya diperlukan penderitaan seperti ini? Suasana hening, tidak terdengar jawaban. Untuk mendapat jawaban, saya mencoba melakukan tafakur seperti yang saya pelajari dari kakek saya di Jogja. Dalam keheningan, saya merasa seluruh rasa lelah hilang dan kehangatan menjalari seluruh tubuh. Nafas saya tiba-tiba ringan, seolah-olah rongga dada mengembang. Oh Tuhan, ternyata selama ini saya hanya menggunakan pikiran, sehingga kepala saya pening dan tegang. Saya lupa menggunakan kekuatan rasa. Olah rasa akan lebih tepat untuk memahami segala kegilaan latihan ini. Semangat saya bangkit. Saya tegak berdiri dan berjalan ke arah kamar kerja Teguh Karya. Di ambang pintu, saya mengucapkan satu kalimat. Kemarin aku merasa bisa, dan sekarang aku ingin benar-benar bisa. Kalimat itulah yang menjadi tali pengikat saya untuk tetap berada dalam kegiatan teater hingga saat ini. Banyak jalan menuju Roma, dan memang metode Stanislavski yang diterapkan oleh Teguh Karya bukanlah jalan satu-satunya untuk mencapai tingkat keaktoran yang sempurna. Pasti banyak metode yang setara dengannya, yang mampu mengantar kita ke tujuan yang sama. Tapi untuk memulainya, tidak ada salahnya jika kita mempelajari terlebih dahulu metode Stanislavski yang kini telah diterjemahkan secara epik oleh teman-teman Teater Garasi Yogyakarta. Terima kasih, dan mudah-mudahan tulisan ini layak dijadikan kata pengantar bagi sebuah buku yang berharga. Jakarta, Maret 2008. Salam, Selamat Raharjo Tijarot.